Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Fionika Wulansari, NPM 719212723. Nah, di sini saya akan menjelaskan ulang materi tentang sistem ekonomi koperasi. Nah, di poin pertama ada bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia. Indonesia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran yang dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi. Sistem demokrasi ekonomi ini dapat diartikan sebagai sistem ekonomi di mana kegiatannya diatur oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Di dalam sistem demokrasi ekonomi ini, segala produksi yang menguasai hajat hidup orang dikuasai oleh negara, sedangkan produksi yang lainnya diserahkan pada pasar. Terhadap produksi yang lain ini, pemerintah hanya berperan sebagai pengawas pasar saja. Lalu sistem demokrasi ekonomi yang merupakan penjabaran dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas menyebutkan bahwa pengelolaan kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara kekeluargaan. Bentuk badan ekonomi yang paling cocok dengan sistem demokrasi ekonomi ini adalah koperasi. Secara eksplisit dalam penjelasan pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bung Hatta telah memasukkan koperasi sebagai bentuk badan ekonomi yang harus diselenggarakan dalam perekonomian nasional. Nah, oleh karena itu koperasi harus menjadi sokoguru perekonomian nasional. Sebelum memasukkan bentuk ekonomi koperasi dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945, sebenarnya Bung Hatta bersama tiga tokoh ekonomi Indonesia pada saat itu telah mempelajari perekonomian di beberapa negara Eropa. Nah, dari hasil belajar itu telah disesuaikan dengan kondisi bangsa Indonesia. Lalu lahirlah suatu bentuk ekonomi koperasi. Nah, oleh karena itu bentuk ekonomi koperasi dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, khususnya pada pasal 33. Dengan dimasukkannya bentuk ekonomi koperasi tersebut, diharapkan penyelenggaraan perekonomian nasional Indonesia berbasis pada ekonomi koperasi. Selanjutnya ada sistem ekonomi koperasi. Nah, sebagai suatu sistem ekonomi, koperasi tentu memiliki jiwa atau ideologi tertentu yang menjadi karakteristiknya. Nah, untuk memahami karakteristik koperasi Indonesia, kita harus tahu dulu konsep dasar koperasi Indonesia, khususnya yang menyangkut pengertian dan nilai-nilai dasar serta prinsip-prinsip koperasinya, seperti yang telah dijelaskan di pertemuan pertama. Selanjutnya ada koperasi dalam trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan ialah menciptakan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, serta stabilitas nasional yang dinamis dan strategis, yang kemudian juga dijadikan sebagai misi yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi, baik negara, swasta maupun koperasi di dalam sistem ekonomi nasional yang kita bangun. Selanjutnya ada keunggulan komparatif pelaku ekonomi. Nah, di sini ada struktur di mana dari struktur yang ada di atas dapat disimpulkan bahwa keunggulan pelaku ekonomi BUMN lebih berfokus dalam bidang stabilitas, sedangkan BUMS lebih diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Nah, badan usaha koperasi ditinjau dari aspek-aspek prinsip organisasinya, lebih menitik beratkan pada asas pemerataan. Namun seiring dengan perubahan ruang, waktu, dan nilai dalam perjalanannya, koperasi juga berperan dalam pencapaian pertumbuhan dan
stabilitas ekonomi nasional. Lalu ada syarat pendirian koperasi. Nah, pada pasal 12 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian telah mengatur mengenai persyaratan pendirian koperasi di negara Indonesia. Nah, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian koperasi yang harus dihadiri oleh para pendiri dan juga dihadiri oleh pejabat yang berguna untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Nah, selanjutnya ada jumlah orang yang hadir dalam pendirian koperasi tersebut berbeda tergantung jenisnya. Untuk pendirian koperasi primer dihadiri oleh 20 orang dan akan lebih sedikit untuk bagian koperasi sekunder. Selanjutnya ada syarat koperasi primer. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama ada pendiri koperasi mengajukan akta pendirian koperasi baik itu secara tertulis maupun secara elektronik kepada menteri dengan melampirkan beberapa persyaratan. Yang pertama ada 2 rangkap akta pendirian koperasi yang bermaterai, kemudian ada berita acara rapat pendirian koperasi, ada surat bukti penyetoran modal dan rencana awal kegiatan koperasi. Nah, dan untuk syarat koperasi sekunder ini sama seperti koperasi primer, namun terdapat beberapa tambahan dokumen, yaitu ada hasil berita acara rapat pendirian, ada keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder, dan yang terakhir ada NPWP aktif untuk setiap calon anggota koperasi primer ataupun sekunder. Selanjutnya ada syarat koperasi simpan pinjam atau yang biasa disingkat dengan KSP. Nah, di sini terdapat persyaratan khusus untuk KSP yang bisa dilihat pada pasal 10 ayat 5 Permen Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018. Setelah pengajuan akta pendirian koperasi dan mendapatkan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi, maka Menteri akan menerbitkan 2 opsi surat, yaitu yang pertama ada surat keputusan atau SK, penerimaan ataupun penolakan. Lalu selanjutnya ada tahapan prosedur pendirian koperasi. Peraturan Pemerintah Koperasi dan UKM nomor 9 tahun 2018 telah mengatur tentang tahapan dan tata cara pendirian koperasi, yaitu ada beberapa ya. Pertama ada perencanaan pendirian koperasi, yang kedua ada penyampaian rencana dan konsultasi ke daerah pusat maupun dinas, yang ketiga ada rapat pendirian koperasi, yang keempat verifikasi nama koperasi, yang kelima pengajuan pengesahan akta pendirian koperasi, yang keenam verifikasi dokumen permohonan, yang ketujuh mekanisme di Sisminkop, dan yang terakhir ada pengesahan pendirian koperasi. Nah, poin selanjutnya ada awal model pendirian koperasi. Nah, model sendiri berasal dari ada 4 model sendiri, yaitu yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Nah, model pinjaman berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, bank, dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dengan sumbernya yang sah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.